Oke, sedikit saya bahas ini tentang perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karena kebanyakan rata-rata orang itu pemahamannya ketika sudah punya BPJS mandiri, berarti pemahaman mereka itu semua bisa dipakai. Dalam arti ketika terjadi resiko kecelakaan atau ketika nyuwun sewu masak pesanan terkena air panas, kesiram minyak goreng panas, itu pemikiran mereka bisa dipakai BPJS kesehatannya. Padahal untuk resiko-resiko pekerjaan semua itu adalah tanggungan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Kesehatan itu tidak bisa mengcover segala resiko yang terjadi pada pekerjaan. Jadi kayak misalkan ada tukang bangunan yang kena palu atau kena paku, itu pakai BPJS Kesehatan tidak bisa dipakai. Atau Gojek terjadi kecelakaan di jalan, itu pakai BPJS Kesehatan juga tidak bisa dipakai. Apalagi pelaku usaha UMKM yang ketika kecelakaan kerja waktu nganter atau pulaan pesanan, jadi itu nggak bisa di cover ya. BPJS Kesehatan khusus untuk penyakit dari dalam tubuh, panas, batuk, pilek, flu, demam, darah tinggi, stroke, itulah yang dipakai untuk BPJS Kesehatan. Nah, sedangkan untuk ketenagakerjaan, segala resiko, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan ada juga beasiswa sekolah anak. Jadi untuk resiko-resiko pekerjaan, BPJS Ketenagakerjaan itu untuk masuk ke rumah sakit kami biayanya unlimited. Tidak ada batas biaya yang diberikan ketika peserta ini mengalami resiko kecelakaan kerja. Di rumah sakit swasta kami ada di kelas 2, dan di rumah sakit negeri kami ada di kelas 1. Berlaku untuk seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk santunan kematian, BPJS Ketenagakerjaan meninggal di luar kecelakaan kerja, 42 juta diberikan kepada ahli waris ketika peserta ini terdaftar di awal adalah sebagai pekerja dan tidak sedang terbaring di rumah sakit. Untuk resiko meninggal kecelakaan kerja, santunan yang diberikan adalah 48 juta atau 48 dikalikan gaji yang didaftarkan, plus beasiswa sekolah anak sampai kuliah. Jadi anak pertama dan anak kedua akan dibiayai oleh pemerintah sampai nanti lulus kuliah. Itulah manfaat beasiswa ketika peserta ini meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Kalau meninggal karena sakit, itu tetap dapat beasiswa sekolah anak, asalkan dengan kepesertaan minimal 3 tahun dibayarkan secara rutin. Nah, untuk santunan sementara tidak mampu bekerja, ini diberikan full 100% sesuai gaji yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Besarannya berapa? Ya sesuai gaji yang didaftarkan panjenengan semua. Misalkan gaji yang didaftarkan 1 juta, maka santunan yang diberikan secara tidak langsung adalah 1 juta ketika peserta ini mengalami resiko kecelakaan kerja dan tidak bisa bekerja. Selama berapa lama? 1 tahun pertama maka kami akan memberikan full 100%. Di atas 1 tahun 50% dengan syarat surat keterangan dokter bahwa tidak mampu bekerja atau belum mampu bekerja. Tapi ketika sudah sembuh maka ini klaim sudah tidak bisa diajukan lagi. Nah, di sini adalah manfaat terbesar atau manfaat pokok dari BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaannya jelas ya. Kalau BPJS Kesehatan adalah penyakit dari dalam tubuh, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Iurannya juga lebih murah daripada BPJS Kesehatan. Kalau Ketenagakerjaan untuk 2 program jaminan kecelakaan kerja dan kematian hanya 16.800. Untuk 3 programnya sampai jaminan hari tua 36.800. Itu per pekerja, tidak per orang ya. Dalam satu kakak hanya 1 orang yang bekerja, maka yang berhak didaftarkan atau yang bisa didaftarkan hanya 1 orang. Kalau 2 orang yang di dalam rumah itu bekerja 2 orang atau pekerja mandirinya 2 orang, bisa didaftarkan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Untuk pekerjaan yang bisa didaftarkan adalah tukang bangunan, tukang becak, tukang parkir, semua tukang. Jadi yang bisa didaftarkan adalah pekerja mandiri.
bukan pekerja perusahaan. Kalau perusahaan adalah tanggung jawab pemberi kerja. Jadi ketika terjadi resiko di perusahaan, maka kartu BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah BPJS Ketenagakerjaan sektor penerima upah atau tanggung jawab perusahaan. Jadi ketika panjenengan sudah punya kartu dari perusahaan, itu boleh atau bisa mendaftarkan pekerjaan yang ada di rumah. Kalau di perusahaan itu penerima upah, kalau di rumah sebagai pedagang, petani, atau pekebun itu bisa didaftarkan secara mandiri. Jadi tidak tergantung di pekerjaan perusahaan. Karena apa? Ketika terjadi risiko di perusahaan, maka BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa salah satu yang mengcover. Kalau terjadi risiko di perusahaan, berarti perusahaan yang bisa mengcover. Tapi kalau di luar perusahaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan mandiri, maka BPJS Ketenagakerjaan yang mengcover adalah sebagai pekerja mandiri. Maka dari itu peserta BPJS Ketenagakerjaan boleh lebih dari satu kepesertaan. Karena apa? Karena dengan pekerjaan yang berbeda. Sampai di sini paham? BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bedanya sangat jauh ya. Kalau kesehatan ketika kita terjadi resiko meninggal dunia tidak mendapatkan santunan apa-apa. Tapi kalau ketenagakerjaan ketika peserta ini meninggal dunia, maka santunannya adalah 42 juta kepada ahli waris. Manfaatnya untuk apa? Untuk bisa tetap melangsungkan kehidupannya, untuk tetap bisa bertahan hidup, untuk tetap bisa berkegiatan, berjualan. Nah, itu manfaatnya yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi paham ya, antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah dua instansi yang berbeda. Jadi jangan disamakan, saya tuh sudah punya BPJS. Nah, itu BPJS-nya apa? Pasti kesehatan. Yang berbayar 35.000 di kelas 3, 100.000 di kelas 2, dan 150.000 di kelas 1. Sesuai yang dibayarkan, maka itu yang akan diberikan manfaatnya kepada kita semua. Paham ya BPJS dengan Ketenagakerjaan? Garis besarnya adalah resiko-resiko pekerjaan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan penyakit dari dalam tubuh ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, boleh cek WA saya di 085727238855. Salam kebajikan, salam sosial, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.